Bagaimana kita bisa menerangi orang yang kegelapan kalau kitanya masih gelap? Nah, yang lucu itu masih gelap tetapi pura-pura nyaangan kano poek. Itu namanya menuangkan cangkir kosong. Tuh, lulusan Pildacil kayaknya itu. Pildacil itu kan disuruh ngapalin teks. Apapun yang tidak dialami, yang penting sampaikan. Yang penting isi ceramahnya bagus walaupun tidak dialami. Kan menurut saya itu adalah pendidikan yang keliru. Tidak perlu menjadi lebih baik dari siapapun. Yang penting kita menemukan versi terbaik dari diri kita. Kan Adam terusir dari surga karena makan buah huldi. Karena terlalu banyak makan kebohongan, Adam ini jatuh dari surga. Ketika dia sadar selama ini yang saya santap itu adalah kebohongan demi kebohongan yang saya sudah anggap itu sebagai kebenaran. Kudu sabar, betul? Hari ini bapak napa sewai? Ini masalah sehingga tidak ada izin bicara. Simpulkan dulu. Jadi kalau tidak mau menuangkan cangkir kosong, apapun yang kalian lakukan harus, apapun yang kalian nasihatkan untuk mengisi orang lain harus dimulai dari dirimu sendiri. Makanya hebat ya leluhur kita itu kalau di tanah Sunda, sing bisa nulung kanu butuh. Berarti kita harus profesional dulu, punya keahlian dulu. Mau jadi dokter lah, mau jadi dosen lah, mau jadi tentara lah, mau jadi pengusaha lah. Itu artinya nulung kanu butuh itu kamu harus menjadi seorang profesional. Dari mana mulainya? Dari dirimu. Bagaimana kamu mau menolong orang yang butuh? Kamu nanti bisa nanaon. Betul nggak? Paham? Yang kedua, nalang kanu susah. Berarti kita harus membebaskan dulu kesusahan kita. Baru bisa nalang kanu susah. Lamun urang na susah karena rekumaha tuh nalang kabatur. Ini pepatah dari luar kita itu supaya kita tidak terjebak menuangkan cangkir kosong. 3, ngahudangkeun kanu sare. Berarti kitanya harus bangun dulu. Karena orang yang belum bangun tidak punya kemungkinan membangunkan yang masih tidur. Paham? Ini lidah Sunda saya ini susah. Ya. Dan memang tidak boleh kehilangan jati diri. Ya. Karena saya dilahirkan di Tatar Sunda, jadi Sundanya melekat dan Sunda menjadi bahasa ibu di rumah kami. Jadi kadang-kadang Sunda itu suka gitu. Walaupun berkali-kali di YouTube ada yang komentar, gak ngerti. Ya. Jadi menghudangkan ya. Ya. Jadi untuk bisa membangunkan orang yang masih tertidur, kitanya harus sudah bangun. Yang keempat, nyaangan kanu poeken. Bagaimana kita bisa menerangi orang yang kegelapan kalau kitanya masih gelap? Nah, yang lucu itu masih gelap tetapi pura-pura nyaangan kanu poek. Itu namanya menuangkan cangkir kosong. Itu lulusan Pildacil kayaknya itu. Pildacil itu kan disuruh ngapalin teks. Apapun yang tidak dialami, yang penting sampaikan. Yang penting isi ceramahnya bagus walaupun tidak dialami. Kan menurut saya itu adalah pendidikan yang keliru. Ada juga yang iseng sama saya. Ayah, katanya anaknya ayah kok tidak ikut Pildacil. Itu.
Ya bisa saya kasih teks supaya menasihatin orang, tetapi saya tidak mengajarkan pada anak saya untuk menasihati orang yang dia sendiri tidak mengalaminya. Bukan tidak mau jadi juara. Tidak perlu menjadi lebih baik dari siapapun. Yang penting kita menemukan versi terbaik dari diri kita. Ya. Oke. Selanjutnya apa? Nepakano poho. Bagaimana kita bisa mengingatkan yang lupa? Kita sendiri sampai sekarang belum ingat sama Allah. Betul. Yang terakhir, nganterkanu keeng, membebaskan orang yang ketakutan, yang khawatir, yang cemas. Bagaimana kita bisa mengantarkan orang lain? Kita sendiri masih banyak ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan. Jadi kesimpulannya, leluhur kita mengajarkan nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sarenya, angan kanu paekeun, nepak kanu poho, nganter kanu keeng, supaya kamu jangan menuangkan cangkir kosong. Clear? Oke. Baru satu ayat. Nah, kita lanjutkan dulu. An-Naba yang ke 39-nya. Zalikal yaumul haq. Lihat saya semuanya. Itulah hari yang hak. Itulah hari yang hak, yang paling benar. Masih ingat ayat yang tadi? Itu kan, ini kan 39. Yang tadi kan 38. Pada hari ketika ruh dan malaikat bersaf, di mana itu terjadi? Di sini. Ya. Ketika sang jiwa kembali menyaksikan Allah dan Rasulnya, ketika sang jiwa sudah mampu melihat apapun yang dia lihat cuma Allah, la ilaha illallah, gak ada yang lain. Kemampuan dia memalingkan wajahnya, yang dia lihat cuma wajahnya Allah. Ketika sampai di titik itu, itulah hari yang paling penting. Itu yang disebut dengan hari kelahiran yang kedua. Itu dalam bahasa leluhur kita di tanah Parahyang disebut dengan Dwi Jati. Itu yang namanya kelahiran spiritual, kelahiran ruhani, di mana ruh kita, diri sejati kita kembali ke asalnya, kembali kepada kesadaran murninya. Ya, sampai sini mengerti? Oke. Nah, baru ditegaskan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-39, zalikal yaumul haq. Itulah hari yang hak, itulah hari yang benar. Saya doakan semoga Bapak Ibu mengalami hari itu. Mengalami hari itu. Sebelum kita pulang meninggalkan kelaminan dunia nanti, harus mengalami hari itu yang disebut dengan yaumul haq, hari kebenaran. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Itu yang disebut dengan hari kiamat. Kiam itu artinya bangkit. Bangkitnya jiwa kita yang tertidur panjang kembali menyadari jati dirinya. Maka barang siapa yang menghendaki tidak? Menghendaki tidak? Menghendaki nggak hari itu? Maka kata Allah, barang siapa yang menghendaki, faman sya'a, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Uih tah kajati dirina. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Gelang sepatu gelang, gelang si rama-rama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke asal kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke fitrah kita.
begitu kita pulang ke asal muasal diri kita, ke sifat dasar diri kita yang sebenarnya, maka kita menjadi Adam kembali. Kan Adam terusir dari surga karena makan buah huldi. Karena terlalu banyak makan kebohongan, Adam ini jatuh dari surga. Ketika dia sadar, selama ini yang saya santap itu adalah kebohongan demi kebohongan yang saya sudah anggap itu sebagai kebenaran. Saya tinggalkan semua kebohongan dan saya menemukan kebenaran yang sejati. Saya menemukan yaumul haq. Saya kembali ke sifat dasar asli saya. Baru. Makanya orang yang mengalami kelahiran yang kedua, wataknya dia mewarisi kodrat ilahi. Itulah yang dikatakan di lagunya Dewa 19 itu. Judulnya Satu. Aku melihat dengan matanya, aku mendengar dengan telinganya, aku bicara dengan lisannya. Itu namanya tahaluk bi akhlaqillah. Itu yang disebut dengan mindfulness tingkat tinggi, hidup berkesadaran. Itu yang disebut dengan eling lan waspada. Kahartos, ini saya menyiapkan berapa ayat ini? 18 slide. Ini baru 2. Gak apa-apa ya. Saya disuruh bicaranya 18 ayat, baru 2. Gak apa-apa. Tidak ada yang perlu disesali. Yang penting khatam. Sempurna memahami ayatnya. Bukan tentang berapa banyak ayat yang kau baca, tetapi berapa paham pada setiap ayat yang kau bisa tangkap. Oke? Lanjut. Makanya jangan heran di Quran surat Asy-Syaff. Nah, ini saf lagi nih. Saf, makanya sufi itu dari kata saf. Sufi itu bukan orang yang bajunya compang-camping. Kan selama ini, itu sufi. Bajunya compang-camping. Gak punya baju. Sufi itu dari kata saf. Sufi itu adalah orang yang selalu menempatkan diri di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Itu sufi. Paham ya? Paham ya sufi ya? Gak usah kalian cari baju bolong-bolong ya supaya dibilang sufi ya. Gak usah. Berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Tahaluk bi akhlaqillah. Berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik seperti Tuhan berbuat baik kepada dia. Makanya di Quran surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan 3 Allah memberikan isyarat, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu alami? Karena kalau kamu tidak melakukannya, tidak mengalaminya, kamu tidak paham yang kamu katakan. Makanya semua ahli-ahli sufi mengatakan malam yazuk lam ya'rif, yang gak ngalamin gak paham. Karena memahami itu ternyata bukan apa kata orang, tetapi memahami itu yang sebenarnya adalah apa kata pengalamanmu. Itu namanya memahami. Paham? Oke. Jadi ini peringatan dari Allah. Kalau kamu benar-benar sebagai orang yang beriman, maka kamu tidak boleh mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Kamu tidak mengalaminya. Gak boleh. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan di Quran surat yang sebelumnya, izin bicara hanya diberikan kepada mereka yang sudah satu garis antara ruh dengan
malaikat yang ada dalam diri. Pelan-pelan ya, supaya tidak salah paham memahaminya ya. Oke. Maka di ayat selanjutnya, kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Awas, bukan Allah membencimu, karena Dia tidak pernah membencimu, tapi kamu akan dibenci oleh perilakumu sendiri. Jujur nih, coba kalau kamu bohong, kamu benci kan pada diri kamu? Ih, kenapa saya bohong ya? Sebel deh sama saya. Makanya saya bilang tadi, jaga kesusilaan. Satu, jangan terlalu banyak membunuh. Kalau terpaksa, minta maaf. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan berbohong. Yang keempat,